Oke, yang pertama ada analisis industri. Nah, dari ketiga perusahaan nih ada Ciputra Development, Agung Podomoro Land, dan juga Megapolitan Development ini. Dari ketiganya ini mempunyai prospek yang baik untuk berkembang nih, apalagi dengan perkembangan zaman ya seperti sekarang. Jadi perusahaan ini harus bisa berfokus pada pengembangan produk yang sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat saat ini. Terus juga mereka ini harus melakukan inovasi-inovasi nih agar produknya ini bisa membuat konsumen ini merasa terpuaskan. Lalu juga dengan kualitas yang unggul dan harganya juga bersaing nih dengan pelayanan yang terbaik yang mereka berikan kepada konsumen. Oke, yang selanjutnya ada analisis investasi. Kita menganalisis ada kas dan setara kas, ada perputaran piutangnya, perputaran persediaan, dan juga ada perputaran aset tetap. Nah, untuk ketiga perusahaan tadi ada Ciputra, Agung Podomoro Land, dan Megapolitan. Ini dari ketiganya ini angkanya itu selalu fluktuatif gitu ya. Walaupun memang angka yang diperoleh dari perhitungan-perhitungan dari tiga perusahaan tersebut ini relatif masih kecil gitu ya. Jadi perputaran mereka, baik perputaran piutang, persediaan, maupun aset tetap untuk menghasilkan pendapatannya ini masih cenderung kecil. Selanjutnya ada analisis pendanaan. Nah, dari ketiga perusahaan ini kita melakukan analisis debt to equity ratio. Dari ketiganya ini nilainya masih di atas 100%, yang mana berarti artinya mereka ini masih harus perlu memperhatikan karena perusahaan ini masih kurang mampu ya untuk membayar hutang-hutangnya. Lalu juga kita melakukan analisis return on equity. Nah, dari ketiga perusahaan tersebut juga nilainya rata-rata masih kecil, dan untuk rata-rata yang nilainya cukup lumayan besar ini dimiliki oleh PT Ciputra. Pada analisis aktivitas operasi didapatkan hasil bahwa PT Ciputra Development menghasilkan laba yang cenderung stabil dan meningkat. Sementara pada PT Agung Podomoro Land dan PT Megapolitan Development mengalami penurunan laba dan bahkan mengalami kerugian. Yang berikutnya adalah analisis profitabilitas yang dilakukan dengan menghitung rasio imbal hasil atas aset operasi neto atau RNOA dan juga imbal hasil atas ekuitas pemegang saham biasa atau ROCE. Dari perhitungan tersebut didapatkan hasil bahwa PT Ciputra Development memiliki nilai yang cenderung stabil dan PT Agung Podomoro Land mengalami peningkatan dan juga PT Megapolitan Development mengalami penurunan, sehingga dapat diartikan bahwa PT Agung Podomoro Land dapat memanfaatkan aset yang dimiliki secara efisien. Nah, untuk perhitungan ROCE di mana didapatkan bahwa PT Agung Podomoro Land adalah perusahaan yang paling stabil dan cenderung meningkat nilai rasionya, sehingga PT Agung Podomoro Land merupakan perusahaan yang dapat menghasilkan pengembalian modal melalui laba operasi yang dihasilkan dengan baik. Selanjutnya adalah terkait dengan analisis arus kas. Jadi di analisis arus kas ini kita melihat arus kas dari aktivitas operasi, kemudian investasi, dan juga pendanaan. Nah, di PT Ciputra Development dan juga PT Agung Podomoro Land ini mengalami positif hanya pada aktivitas operasi, sedangkan untuk aktivitas investasi dan juga pendanaan itu mengalami negatif. Berbanding terbalik dengan PT Ciputra Development dan juga PT Agung Podomoro Land, PT Megapolitan Development ini mengalami negatif pada aktivitas operasi dan juga investasi, tetapi pada aktivitas pendanaan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kemudian pada analisis kredit, melalui rasio likuiditas didapatkan hasil bahwa PT Ciputra Development merupakan perusahaan yang paling liquid. Sedangkan untuk rasio struktur modal dan solvabilitas didapatkan hasil bahwa ketiga perusahaan mampu mengelola utangnya secara baik. Selanjutnya adalah terkait dengan analisis ekuitas. Jadi di sini kami menggunakan EPS atau earning per share. EPS sendiri ini merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan per lembar saham bagi pemiliknya. Nah, dari ketiga perusahaan yaitu PT Ciputra Development, PT Agung Podomoro Land, dan juga PT Megapolitan Development, EPS yang paling bagus yaitu PT Ciputra Development karena setiap tahunnya itu mengalami kenaikan. Nah, untuk PT Agung Podomoro Land ini sendiri ini hanya terjadi kenaikan pada tahun 2022, sedangkan untuk PT Megapolitan itu selalu mengalami negatif setiap tahunnya. Selanjutnya adalah terkait dengan analisis prospektif. Jadi di sini kita memperkirakan pertumbuhan pendapatan di tahun berikutnya. Dari PT Ciputra Development sendiri itu diperkirakan akan mengalami penurunan pendapatan itu sebesar min 6,20%. Sedangkan PT Agung Podomoro Land diperkirakan juga akan mengalami penurunan sampai min 28%. Dan untuk PT Megapolitan Development juga diperkirakan akan mengalami penurunan pertumbuhan pendapatan sebesar min 28,51%.